ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pagi hari ini masih Allah panjangkan umur kita. Allah berikan tenaga, kemampuan, Allah kasih keinginan pula untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita, untuk menghadiri satu pertemuan halal bil halal di tempat kediaman orang tua kita, guru kita, almarhum al-maghfurlah al-Ustaz Yahya Muhammad Nasri. Inilah pertemuan yang selalu didambakan oleh seluruh jamaah di masa hidup almarhum, untuk kita mendapatkan tausiah, nasihat, bimbingan, teladan daripada orang tua kita. Alhamdulillah, walaupun almarhum Yahya Muhammad Nasri telah meninggalkan kita, tetapi sisa-sisa daripada perjuangannya, madrasah, majlis ta'lim, anak-anak putra-putrinya yang ditinggalkan, murid-muridnya, hingga saat ini masih terus berusaha menghidupkan apa-apa yang telah diajarkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Bagir sampaikan ucapan minal a'idin al-fa'idin. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan menunggu datangnya hari raya Idul Fitri kemudian kita datangi pertemuan ini untuk saling bermaafkan. Tetapi hendaklah setiap waktu kita lapangkan hati kita, buka hati kita untuk memberi maaf kepada siapapun orang yang bersalah kepada kita. Karena itulah tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Satu peringatan daripada Rasulullah SAW yang saya akan ulangi di beberapa tempat majlis ilmu yang pernah saya sampaikan, yang berkenaan dengan amal ibadah kita, wabil khusus tentang masalah salat, di mana baginda Rasulullah SAW di dalam sabdanya akhrajahul Hakim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, telah dikeluarkan hadis ini atau diviralkan kalau bahasa kerennya oleh Al-Hakim, yang beliau dapat daripada putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong perhatikan baik-baik.
Ini berkenaan dengan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dalam sabdanya Rasulullah berkata, awwalu ma faradallahu ala ummati, yang mula-mula diwajibkan oleh Allah kepada umatku, kata Rasulullah. Dengarkan baik-baik, ini nasihat Rasul. Yang mula-mula diwajibkan oleh Allah kepada umatku, as-salawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu. Kita punya kewajiban melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu. Itu yang mula-mula diwajibkan. Salat yang 5 waktu, 17 rakaat, kita ulangi sejak kita umur masa kanak-kanak, terlebih ketika kita masuk akil balik hingga saat ini. Mudah-mudahan kita tidak pernah tinggalkan sholat kecuali uzur syar'i. Jadi yang mula-mula diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yaitu sholat yang 5 waktu. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams. Begitu pula yang mula-mula ditinggalkan oleh umatku, kata Rasulullah, min a'malihim, daripada perbuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Jadi yang pertama kali dari seluruh pekerjaan umat Nabi Muhammad yang mula-mula ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad adalah sholat yang 5 waktu. Kita bisa saksikan di masa kita hidup berapa banyak umat Nabi Muhammad yang sudah tidak lagi mau melaksanakan ibadah sholat. Sehari-hari bergaul dengan kita, bahkan sehari-hari serumah dengan kita. Ada dari keluarga kita enggan, nggak mau melaksanakan ibadah sholat. Itu Nabi sudah peringatkan yang mula-mula diangkat daripada pekerjaan umat Nabi Muhammad. Artinya yang ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad daripada pekerjaannya yaitu salawat yang 5 waktu. Betapa ruginya umat Nabi Muhammad. Padahal itu kewajiban mereka yang Allah telah tetapkan kepadanya. Kemudian Rasulullah lanjutkan lagi, saya persingkat saja karena waktu ya, sebentar lagi Ustaz Alwi akan sampai. Ya. Wa awwalu ma yus'alun min a'malihim, dan yang mula-mula yang akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir saat kita masuk ke alam kubur, siapapun kita pasti akan kembali ke rahmatullah. Baru saja lebaran 1 minggu sudah banyak sekali kawan-kawan kita yang rohanu ila rahmatillah. Di Citayam aja banyak betul kawan-kawan kita yang sudah meninggal. Bahkan saya punya keponakan baru saja kemarin meninggal dunia. Ya Allah. Jadi kita pasti akan kembali ke rahmatullah. Maka Nabi peringatkan kepada kita yang mula-mula akan ditanya ya, kepada umatku adalah yaitu salawat yang 5 waktu. Nanti Munkar wa Nakir datang, malaikat Munkar wa Nakir ya, yang menjadi titik persoalannya adalah tentang masalah salat. Apabila sholat kita benar, maka seluruhnya amaliyah kita benar. Kita nggak ditanya lagi mengenai zakatnya, puasanya, hajinya, segala amaliyah yang lain. Apabila sholat kita lulus daripada soal Munkar wa Nakir, selesai sudah urusan kita. Oleh karena itu jaga sholat kita. Ini Nabi peringatkan kepada kita yang mula-mula diwajibkan oleh Allah adalah sholat. Yang mula-mula ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad adalah sholat yang 5 waktu. Dan mula-mula yang ditanya di alam kubur ketika kita masuk ke alam kubur adalah sholat yang 5 waktu. Celaka betul bagi orang yang tidak mau ibadah, melaksanakan ibadah sholat.
rugi. Ya, rugi betul. Ustaz bagaimana membuktikan? Ya mati dulu. Benar gitu? Ya ini nggak tahu. Ya, ini Nabi yang berbicara. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Semuanya wahyu ilahi. Nabi Muhammad tidak mengucapkan segala sesuatu kecuali wahyu ilahi. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Masya Allah. Mau percaya kepada siapa lagi kalau bukan kepada Nabi Muhammad? Kemudian Rasulullah lanjutkan, faman kana dhayya'a syai'an minha, barang siapa yang menyia-nyiakan yaitu salat yang 5 waktu, yaqulullahu ta'ala. Nah, kalau kita menyia-nyiakan salat yang 5 waktu, artinya menyia-nyiakan salat yang 5 waktu, ya kita punya kewajiban, kita gugurkan kewajiban kita. Ya, salat. Kita kenapa salat? Gugurin waktu aja, gugurin perintah Allah. Semua orang bisa salat sama tunggang-tungging tahiyat, assalamualaikum, kelar. Bukan itu yang dikatakan salat. Itu yang dikatakan dhayya'a minha. Orang yang menyia-nyiakan salatnya. Yang penting dia salat. Ya. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana pasang niatnya, bagaimana bacaannya, bagaimana istiftahnya, bagaimana fatihahnya, dia nggak pelajari. Huruf demi huruf harus keluar dengan benar. Niatnya segala sesuatunya, itu yang dikatakan sholat. Bukan menggugurkan sholat dari cara berpakaiannya, mukenaknya bagi laki-laki, menutup auratnya. Ini yang harus jadi perhatian kita. Jadi siapa orang yang menyia-nyiakan sholatnya, yaitu tadi ngenteng-ngentengin urusan sholat. Sumpah yang seenak-enaknya takbir, manggut kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sesuai, yang dimaksud ini tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang dikatakan di dalam hadis, wa man dhayya'a minhuma atau minha, barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman ya kepada malaikat munkar wa nakir, unzuru, ya coba kalian cek, ya kalian periksa, ya ma hal yajiduna li 'abdina filatan minas shalah tatimu biha. Allah berfirman kepada malaikat munkar wa nakir yang memeriksa kita nanti di alam kubur tentang sholat kita. Kan Nabi katakan tadi, yang mula-mula ditanya di alam kubur adalah tentang sholat. Ternyata kita sholat kita berantakan, ya, sembahyang zuhur ya zuhur aja, la qabliyah wala ba'diyah, nggak ada ya istighfarnya, nggak ada salawatnya, nggak ada tasbihnya, nggak ada doanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ala umat Nabi Muhammad saat ini. Itu orang yang menyia-nyiakan sholat. Coba perhatikan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bubar sudah. Ini orang yang menyia-nyiakan sholat. Rugi. Ya, ketika kita datang kepada Allah, nggak ubahnya kita datang ke rumah saudara kita, ke tempat orang tua kita, ke guru kita, dipersilahkan masuk, ahlan wa sahlan, disilahkan duduk. Tuan rumah menyiapkan hidangan, baru tuan rumah mempersilahkan, ayo kita masuk ke dalam, kita makan dulu. Oh maaf, saya nggak bisa, saya punya ada acara lagi. Ya, insya Allah nanti saya balik lagi. Sama tuh orang yang datang ke Baitullah, datang ke masjid melaksanakan ibadah salat, ketika selesai salam Allah akan hidangkan, artinya Allah akan limpahkan segala pahala yang luar biasa, ya. Dia pulang
Kira-kira kita kecewa nggak tuan rumah kalau tamu kita baru kita hidangin dia pulang? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu datang bersembah sujud kepada Allah, tapi ketika Allah akan hidangkan makanan-makanan, pahala dan segala sesuatunya, ditinggalin. Tuhannya ditinggalin, nggak mau tuh. Dia istighfar, nggak mau bertasbih dan lain-lain. Makanya Allah perintahkan kepada malaikat munkar wa nakir, coba kalian periksa. Ya. Coba kalian periksa. Hal tajiduna li abdi, apakah kalian dapati hambaku nafilatan minas shalah, yaitu mengerjakan sunnah-sunnah daripada salatnya. Ya, jadi jangan sembahyang yang wajib aja, kerjakan yang sunnah-sunnah. Salat qobliyahnya, salat ba'diyahnya, tasbihnya, istighfarnya, sholawatnya dan segala sesuatunya. Munajat kepada Allah itu yang menjadi tambalan. Ketika sholat fardu kita banyak kekurangan, di sanalah yang dapat menambal semua pekerjaan, yaitu nafilah kita. Pekerjaan sunnah-sunnah kita itulah yang akan menambal sholat-sholat yang wajib. Tatimuna biha, yang kamu bisa sempurnakan dengan amalan sunnah tadi untuk menyempurnakan sholat fardu. Ini kita nih pakaian kan cakep-cakep bener, ada selebaran apa lagi ya? Ya, ini beli jadi atau bikin? Hah? Beli jadi. Iya, nggak apa-apa beli jadi. Ada juga yang beli apa? Apa namanya tuh? Bahannya aja ngejahit. Beli di Tanah Abang. Coba jangan dijahit, lipat-lipat aja bulu. Ya. Kelihatannya bagus nggak? Ya Allah, begitulah sholat fardu yang tidak dibungkus, yang tidak yaitu disempurnakan dengan sholat sunnah, nggak upahnya pakaian, nggak dijahit. Ya. Kira-kira kalau makan nggak ada lauknya gimana? Yang wajib kan makan nasinya, ya. Sunnahnya lauk, makan yang wajib aja. Kalau giliran makanan nggak mau, giliran sholat mau, ditinggalin tuh yang sunnah-sunnah, lauknya ditinggalin, makan tuh nasi kata malaikat. Ya. Udah, itulah umat Nabi Muhammad. Allah kasih sayang luar biasa. Kata Allah kepada malaikat, coba kamu periksa, kali-kali aja ada yang bisa menyempurnakan sholat wajibnya. Dari saking Allah nggak mau menyiksa umat Nabi Muhammad. Jaga sholat kita. Ya. Allah berikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad di bulan puasa. Diberikan sholat wajib, diberikan sholat sunnah tarawih. Ya Allah, hebat betul. Hebat betul. Ya, dimana akan sampaikan mengenai masalah itu tentang fadilah daripada seorang mengucapkan tahiyat. Kan kita salat tahiyat kan? Ya Allah, tahiyat luar biasa. Ya. Berkata mereka para aulia ulama salihin, ya, ketika seorang yang melaksanakan salat, ini salat fardu dulu nih. Idza qala al-insanu, ketika manusia mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Tahiyat kan kita begitu ya. Siapa saja orang yang mengatakan tahiyat tadi, maka annama ya hajja wa atamara. Ya, sebanding ya pahalanya orang yang melaksanakan haji dan melaksanakan lihat tuh, kita tahiyat di dalam di dalam sholat fardu, misalkan zuhur aja berapa tahiyatnya? 2 kali, berarti dari zuhur aja kita sudah dapat pahala haji, sudah dapat pahala umroh. Enak tidak? Bagaimana sholat tarawih 20 rakaat, berarti 20 kali tahiyat, belum witirnya 2.
luar biasa. Kalau gitu Ustaz, saya nggak usah pergi haji, kan udah pahalanya udah dapet. Halal emang Abdul Qoret ya, sholat ya, pahalanya dapet ya. Kenapa Rasulullah habarkan seperti ini, ulama-ulama habarkan seperti ini? Karena umat Nabi Muhammad lemah ekonominya, digembirakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, melalui lisan para ulama. Siapa yang mengucapkan at-tahiyat mubarakat salawatulillah, Masya Allah, wa ka'annama hajja wa tamara, sebanding pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Kira-kira kalau kita 20 kali haji, kira-kira jual musola enggak? Oh, bisa Yayasan Nasrullah dijual ini. 2 kelas jual. Iya. Masya Allah, bisa bangkrut nih Nasrullah. Ya, itu baru tahiyatnya, pahalanya segitu hebatnya. Kemudian, wa in qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika di dalam sholat kita kemudian menyampaikan salawat, salawat kepada Rasulullah hukumnya wajib di dalam sholat. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, faka'annama dharal habib sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita datang berziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya. Makanya rugi orang nggak salat. Ya, pahalanya haji, pahalanya umroh baru tahiyatnya, belum takbiratul ihramnya, belum Fatihahnya. Kalau diterangin semua, ya Allah, keurungan pahala kita. Makanya Rasulullah berbangga-bangga kepada umatnya, karena mustahil umatnya masuk neraka jahanam kalau orang dari kalangan umatnya ia melaksanakan sholat. Ketika detik-detik terakhir umur Rasulullah SAW, ya, Rasulullah tidak keluar dari kamarnya karena dalam kondisi sakit payah. Sudah tidak bangun lagi Rasulullah. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah sudah ada di pelukan Rasulullah. Rasulullah sudah berwasiat kepada istrinya, sudah berwasiat kepada putrinya Sayyidina Fatimah. Sudah lemah sekali Rasulullah. Terdengar waqadhalin, Sayyidina Abu Bakar sedang mengimami, yaitu sholat berjamaah subuh. Ya. Didengar oleh Rasulullah. Rasulullah bangkit, ya, dibuka tirai kamarnya. Ya. Dulu nggak ada model pintu kayak begini, nggak ada, hanya kelambu yang membatasi kamar Rasulullah dengan masjid. Rasulullah bangun, dibuka tirainya, dilihat umatnya. Rasulullah gembira. Rasulullah senang melihat betapa umatnya kompak melaksanakan sholat. Lihat umatnya khusyuk melaksanakan sholat. Itulah yang menjadi harapan Rasulullah. Apabila umatnya dapat melaksanakan sholat yang 5 waktu tanpa didampingi oleh Rasulullah, Rasulullah pasti akan kembali ke rahmatullah. Rasulullah melihat bahwa detik-detik terakhir sebentar aku meninggal dunia, dilihat yaitu sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Rasulullah bergembira dengan harapan umat yang kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat Nabi Muhammad memelihara sholatnya sebagaimana sholatnya mereka para sahabat, Rasulullah sangat berbahagia dengan harapan nanti berjumpa dengan Rasulullah di alam surga. Nanti Rasulullah akan tampil ketika kita diperiksa oleh Allah di padang mahsyar. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah akan dampingi umatnya. Siapa yang didampingi oleh Rasulullah umatnya? Yaitu umatnya yang melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi kalau kita tinggalkan sholat yang 5 waktu, Rasulullah nggak akan dampingi kita.
Rasulullah nggak mau jadi saksi umatnya yang tidak melaksanakan ibadah salat. Lihat saudara kita, lihat anak kandung kita, lihat famili kita, lihat saudara kandung kita, lihat tetangga kita, udah banyak yang meninggalkan salat. Ibu jangan berharap banyak anak kita nanti di padang mahsyar atau di dalam surga berjumpa dengan ibu, mustahil, karena anak kita nggak mau melaksanakan ibadah sholat. Jangan tinggalkan. Perhatikan ini kalimat. Ketika kita melaksanakan ibadah bulan puasa, yaitu kita tadarrus, kita qiraatul Quran, kita tarawih, kita qiyamul lail, dan semua pekerjaan yang baik kita kerjakan. Apabila pekerjaan itu ikhlas karena Allah, ibu akan laksanakan pula setelah melaksanakan ibadah, yaitu buat. Artinya di hari raya ini, setelah yaitu bulan puasa, nggak ada pekerjaan yang kita kerjakan di bulan puasa kita tidak kerjakan di luar bulan puasa. Artinya yang biasa tadarrus, biasa bulan Syawal baca Al-Quran, yang biasa sholatul lail biasa dikerjakan di bulan puasa, dia akan kerjakan di bulan selain bulan puasa. Itu ciri-ciri tanda umat Nabi Muhammad diterima amal ibadah puasanya. Apapun yang dikerjakan ya di bulan puasa, dia akan kerjakan lagi yaitu di luar bulan puasa. Itulah ciri-ciri orang yang diterima amal ibadahnya di bulan puasa. Mau puasa enggak? Kelihatannya sedang puasa. Ini kan kita ada 6 hari puasa Syawal. Udah puasa belum? Tuh kan. Biarin, nggak apa-apa. Ini seminggu lewatin karena lagi sedang sibuk-sibuknya. Nanti masuk 2 minggu puasa, jangan tinggalkan puasa, yaitu puasa Syawal. Ustaz nggak bisa tiap hari, biarin Senin Kamis aja. Ya, Senin Kamis. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Yang biasa sholatul lail di waktu bulan puasa, ya tidak akan pernah mungkin bisa dilaksanakan di luar bulan puasa kalau ibu tidak melaksanakannya di bulan puasa. Jadi mustahil pekerjaan yang bulan puasa kita kerjakan kemudian kita nggak kerjakan yaitu di luar bulan puasa. Itu ciri-ciri ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo jangan sampai ya Allah nafikan amal ibadah kita. Ambil kesempatan qiyamul lail, ya, salat 2 rakaat, 4 rakaat, apalagi bisa 11 rakaat. Wah, cakep bener dah. Ya, sekalian witirnya. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan di bulan puasa akan kita laksanakan di luar bulan puasa. Itu ciri-ciri tanda-tanda orang yang yaitu diterima amal ibadah puasanya. Udah dari malam takbiran udah baca Al-Quran lagi belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasa doang betul, megang Al-Quran yang 30 juz dibaca kagak, dipegang doang. Mustahil dia mau mengerjakan di luar bulan puasa. Ya, jangan. Nabi Muhammad berbangga-bangga lihat umatnya sholat di detik-detik terakhir umurnya. Rasulullah menjelang akhir umurnya, Rasulullah berusaha bangun hanya ingin melihat umatnya. Ternyata umatnya, para sahabatnya melaksanakan sholat dengan khusyuk luar biasa. Rasulullah menengadah wajahnya ke hadapan Allah, diangkat kedua belah tangannya meminta agar umatnya tidak meninggalkan sholat. Karena dia tahu umat Nabi Muhammad pekerjaan yang paling pertama ditinggalkan di dalam amaliyahnya seharian adalah sholat. Jadi banyak sekali umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat. Rasulullah sudah tahu, tapi Rasulullah tetap memohon kepada Allah agar umatnya mau melaksanakan ibadah sholat, karena tidak akan pernah selamat. Makanya tadi Rasulullah katakan awwalu ma yus'alu, yang mula-mula ditanya ya di alam kubur adalah as-salawatul khamsu, yaitu sholat yang 5
waktu. Mudah-mudahan ibu-ibu mau sholat yang 5 waktu ya. Ini baru masalah sholat ya. Rasulullah suruh periksa, Allah suruh periksa malaikat karwana. Coba kali-kali aja ada yang bisa menyempurnakan sholat wajibnya. Begitu juga puasa, jangan yang wajib aja kita puasa, nanti ada puasa Syawal ya, ada puasa yang lain. Kerjakan sholat sunnah, mungkin itu yang akan menambah sholat puasa wajib kita, karena kita nggak tahu puasa wajib kita sempurna atau tidak. Cara untuk menyempurnakannya iringi dengan puasa-puasa sunnah. Begitu juga zakatnya ya, zakat kita bagi yang mampu mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya. Itu pula tidak sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Menyempurnakan dengan sedekah, menyempurnakannya dengan infak, menyempurnakannya membantu aitam, fuqara wal masakin, membangun madrasah, membangun mushola, membangun masjid. Artinya yaitu membantu pembangunan, yaitu syiar agama. Itulah yang akan menambal, yaitu zakat fitrah kita, zakat mal kita, semuanya sempurna karena infak dan sedekah kita. Allah, karena itu banyak sekali yang perlu disampaikan karena waktu yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ya, sekali lagi saya minta maaf minal aidin al faizin. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat, panjang umur, anak-anak yang menjadi anak yang saleh dan salehah, yang mau melaksanakan ibadah salat, melaksanakan puasa, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan agama. Itu saja, kiranya cukup. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.